Seringkali ada banyak pertanyaan mengenai masalah kecanduan. Anggota keluarganya mempunyai permasalahan kecanduan narkoba, sehingga keluarga menjadi cukup bermasalah. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian dari rekan kita, Kusuma Wijaya, di mana mungkin melalui kesaksiannya ini bisa menjawab pertanyaan dari para teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama saksikan testimoni dari rekan kita. Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kusuma Wijaya, asal saya dari Mataram. Saya di sini mau bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Kalau saya flashback kembali ke belakang, saya adalah seorang mantan pecandu yang bisa dikatakan untuk berubah itu sangat sulit sekali gitu. Banyak hal yang sudah saya lakukan akibat dari kecanduan saya. Saya menjadi anak yang selalu menyusahkan orang tua. Saya sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, dan saya juga sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Bolak-balik saya jatuh dalam narkoba. Pemakaian saya jenis sabu-sabu, sehingga sampai keluarga, mama, papa saya merasa putus asa. Sampai satu ketika, di saat keputusasaan mereka usir saya dari rumah, dan mereka memutuskan hubungan keluarga dengan saya gitu. Tapi setelah saya mencoba untuk bertahan hidup sendiri di luar bersama anak dan istri saya tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan saya sembraut, apa saja yang bisa menghasilkan uang walaupun hasilnya tidak banyak, semua saya lakukan. Sampai saya juga harus pernah jemur gabah untuk bantu perekonomian keluarga. Sampai akhirnya setelah saya merasa 10 bulan saya merasa putus asa, saya mencoba menghubungi mama saya untuk diberikan kesempatan agar bisa bekerja kembali. Tapi di sana mama saya mengatakan, "Oke, kalau kamu memang mau diberikan kesempatan, kamu harus dengar kata-kata mama." Akhirnya saya memutuskan untuk mendengarkan kata-kata mama saya. Singkat cerita, akibat dari perbuatan saya bukan orang baik-baik dulunya. Saya adalah orang yang hancur, orang yang sudah tidak punya masa depan, orang yang sudah dianggap mungkin bisa dibilang sampah dan tidak mempunyai harapan apa-apa. Sampai akhirnya atas kebaikannya Tuhan yang masih ingin menyelamatkan saya, Tuhan memberikan mama saya informasi tentang rehab. Sampai akhirnya di tanggal 29 Oktober 2012 saya diajak ke Breakthrough Mission Indonesia untuk rehab. Awalnya saya menolak karena saya merasa pemulihan itu tidak bisa melalui rehab. Tapi karena saya sudah tidak ada pilihan, karena saya punya pilihan kalau saya tidak mau masuk rehab, mama saya akan memutuskan hubungan dan dia tidak akan membiayakan biaya hidup anak dan istri saya. Akhirnya dengan segala keterpaksaan, saya memilih untuk saya direhab. Awalnya waktu direhab, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah saya masuk isolasi, program dasarnya masuk isolasi, di sana saya diisolasi selama 1 minggu. Di sana baru saya berpikir, karena di saat saya di ruang isolasi, saya cuma boleh membawa Alkitab, buku lainnya tidak. Jadi di sana saya merenung karena saya tidak ada kerjaan. Saya mencoba lagi flashback kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup saya. Akhirnya selama diisolasi 1 minggu, saya baru sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya bukan kesalahan orang lain. Semua itu karena kesalahan saya. Dan saya bersyukur saat saya menjalani program di Breakthrough, saya bisa mengenal Tuhan. Saya di sini bisa mengenal kasih sayang sesama brother, mentor, staf, pimpinan, yang dimana saya merasa saya ini dulu orang berdosa, tapi mereka masih memberikan kepercayaan saya dan mereka yakin bahwa saya bisa berubah. Dengan program yang ada di tempat ini, dengan pagi kita bangun, kita harus saat teduh, kita komunikasi, kita berdoa pada Tuhan, itu memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik. Karena kami diajarkan untuk sharing firman Tuhan. Jadi buat saya, apa yang saya sharingkan buat junior-junior saya harus berusaha untuk melakukan apa yang saya sharingkan. Dan itu membuat saya semakin hari menjadi semakin baik dan menjadi dipulihkan. Sekarang saya telah menjalani pelayanan di Breakthrough selama 9 tahun. Dan saya merasa ada ketenangan di dalam Tuhan.
Karena saya percaya Breakthrough Mission adalah campur tangan Tuhan untuk membantu setiap para pecandu. Karena kalau saya bisa dipulihkan, saya pun juga yakin rekan-rekan yang lain pun juga bisa dipulihkan. Karena di Breakthrough Mission, mereka memakai metode kerohanian. Semua tiap hari kita berbicara tentang Tuhan dan mereka mengajarkan kasih. Bagaimana seorang pecandu bisa dipulihkan dengan kasih. Bagaimana seorang pecandu bisa dipulihkan saat mereka dihargai. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, saya bisa mengalami pemulihan sampai saat ini. Saya bisa kumpul kembali dengan anak keluarga saya. Dan saya bisa diterima lagi kembali dengan keluarga besar saya. Dan sampai hari ini mungkin saya lupa kalau saya pecandu. Karena saya sangat merasakan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Yang saya mau memberikan pesan bahwa tidak ada yang tidak bisa asalkan kita mau. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada masa depan. Saya adalah salah satu contoh bukti seorang pecandu yang gagal, seorang pecandu yang sudah dianggap sampah, yang dipulihkan Tuhan dan menjadi seorang pelayan dan melayani di Breakthrough Mission Indonesia menjadi konselor. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah kesaksian dari teman kita Kusuma Wijaya telah menjawab pertanyaan teman-teman sekalian? Jikalau belum, ayo hubungi kami di nomor kontak berikut ini sehingga teman-teman sekalian bisa mendapatkan jawaban yang ada selama ini. Kami dengan senang hati memberi jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian. Ayo segera hubungi kami. Tuhan Yesus memberkati.